Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Aula SMP Negeri 279 Jakarta. Dan di sini IHT bersama para guru dalam upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Silahkan. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu stop perundungan dan budaya positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Listiarti, SPD MS. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum kita ini terlebih dahulu. Nama Ibu Retno Listiarti, SPD MSI, tempat tanggal lahir di Jakarta 24 Mei 1970, pendidikan S1 IKIP Jakarta tahun 94, jurusan PKN, S2 Universitas Indonesia 2007, ilmu politik. Riwayat jabatan. Yang pertama adalah anggota KPAI periode 2017 sampai dengan 2022, anggota Satgas Nasional Penanganan Pengungsi Luar Negeri PPLN tahun 2018 sampai dengan 2022, anggota Satgas Pengawasan Isu Strategi di Lingkungan Dikti dan Pendidikan Vokasi Ujian Kemendikbud Ristek 2024 sampai dengan 2025, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Riwayat pekerjaan. Yang pertama adalah guru PNS dari 1997 sampai 2013, kepala sekolah 2013 sampai dengan 2015, dan anggota KPAI 2017 sampai dengan 2022, dan saat ini bertugas sebagai ASN Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Kebetulan tadi saya sudah baca award dan prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu, padahal nggak apa-apa di atas, Bu. Kenapa Ibu pindah? Nanti kan saya hanya belakangnya, saya kan pengen depan. Daripada pegel ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Ibu Kepala Sekolah nih, Bu Yuli, di SMP 244 maupun di 279. Yang kedua, salam kenal untuk Bapak Ibu semua ya, senang bertemu Bapak Ibu dalam forum ini. Yang berikutnya saya akan bicara tentang bagaimana sebenarnya sih ini pelaksanaan Permendikbudristek 46 ya tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana sekolah ini juga pasti punya tim PPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian juga bagaimana kemudian sekolah sebenarnya membangun sistem pengaduan, dan pengaduan yang tepat adalah tidak tunggal. Jadi kalau pakai ruangan, biasanya anak-anak yang dibully mungkin nggak berani masuk ke ruangan itu, karena mungkin pembulinya teman-temannya dia juga. Kalau kemudian dilihat masuk, oh berarti berikutnya mungkin dia nggak aman juga gitu. Nah makanya biasanya bentuk ruangan itu akan sangat jarang ya ada anak berani mengadu. Tetapi dengan sistem yang baru sebenarnya
bisa ditambahkan dengan sistem online. Jadi menggunakan barcode, pakai Google Form, di mana si anak itu akan menuliskan kronologis dan siapa yang dia laporkan. Tetapi kalau dia misalnya tidak mau menyebutkan nama, nggak apa-apa, kita tetap bisa proses asal dia menyebutkan dengan jelas siapa pelaku dan kronologinya serta siapa yang menyaksikan, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan. Karena di dalam tugas tim PPK ini adalah memeriksa atau menangani kasus-kasus dari pengaduan yang masuk. Lalu tidak semua kasus di sekolah ini bisa diselesaikan tim PPK. Tim PPK ini sebenarnya bisa menyelesaikan kasus yang mengarah pada kekerasan. Nah, salah satunya adalah perundungan. Belum ya? Jadi karena belum, jadi saya ngomong lagi ya. Baik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita itu kan tahun 2045 dibilang akan masuk ke tahun emas katanya ya, generasi emas. Nah, kita ini dapat generasi emas apa enggak nih kalau anak-anak kita itu mengalami berbagai bentuk kekerasan. Karena kekerasan itu bisa saja berasal dari rumah dia, tapi bisa juga berasal dari lingkungan sekolah. Bisa saja dilakukan oleh anak-anak kita juga, sesama anak. Nah, sebenarnya ini udah belum? Oh sudah. Next ya. Nah, oke, next aja. Nah ini ya tadi saya bicara 2045. Nah ini kita mau ingin anak-anak kita nih akan jadi apa nih gitu ya. Next. Nah sebenarnya patokan di kita kan dengan kurikulum Merdeka ini adalah pelajar Pancasila, di mana ada 6 karakter yang mau dibangun, mulai dari keimanan dan ketakwaan, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah kita akan ngelihat apakah ini bisa tercapai. Walau sebenarnya karakter tuh banyak banget, tapi oke lah kita fokus ke 6 ini. Next. Nah Bapak Ibu, kalau kita kemudian bertanya, nih anak-anak kita kalau di sekolah aman nggak ya gitu? Ya karena Permendikbudristek ini sebenarnya berbicara kekerasan di lingkungan sekolah kan gitu. Nah mari kita lihat kasus. Kita menggunakan datanya pemerintah Republik Indonesia melalui KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022. Ada 806 kasus di sekolah, kekerasan di sekolah. Ternyata 376-nya pelakunya guru. Lalu pelakunya anak sampai 2.230. Kenapa anak lebih banyak jadi pelakunya ini dibanding jumlah kasusnya? Kasusnya cuma 800, pelakunya di atas 2.000. Karena anak-anak kita model sekarang itu adalah keroyokan. Jadi bisa satu korban dikeroyok beberapa anak sehingga jumlah pelaku mencapai 2.230 orang. Next. Nah, kita lihat datanya Kementerian PPA juga, tapi ini dari survei nasional yang mereka lakukan pada lebih dari 100.000 anak, di mana di sini tuh tahun 2021 surveinya, anak-anak itu ditanya dalam hidupnya dia, anak yang jadi responden itu 13-17, pernah nggak ngalami kekerasan? Ternyata dari jumlah yang kemudian mengisi ratusan ribu tadi, dari 11 anak perempuan, 1 mengalami kekerasan seksual. Dari 17 anak laki-laki, 1 mengalami kekerasan seksual. Jadi data ini menunjukkan bahwa anak laki-laki maupun perempuan bisa mengalami kekerasan seksual di sekolah. Saya mau menceritakan tentang kasus yang saya tangani ketika saya jadi KPAI. Jadi itu terjadi di sebuah SMP negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelakunya kebetulan nih ya, pelakunya tanpa mendiskreditkan mata pelajaran ya, saya hanya menyampaikan informasi sebagaimana yang terjadi. Itu kebetulan adalah pembina OSIS yang juga guru agama. Nah, si pelaku ini modusnya adalah pemilihan pengurus OSIS. Di mana dalam pemilihan pengurus OSIS ini dia menciptakan sistem beberapa tes. Nah, ada tes yang kemudian masuklah nih terjadi kekerasan seksual adalah kalau anak perempuan, ini semua korbannya anak perempuan, jumlah korbannya
cukup tinggi ya, karena korban mencapai 42 anak. Dari korban ini dari 42 yang ngelapor itu cuma 1 loh. Kalau nggak pernah terungkap. Jadi ada modus yang dibuat si pelaku, yaitu untuk laki-laki namanya tes kejujuran, untuk anak perempuan namanya tes kedewasaan. Modusnya adalah dipanggil satu-satu ke dalam ruangan, dan itu kan tesnya pulang sekolah. Nah, si pelaku ini menggunakan ruang perpus, ruang kepala sekolah, satu lagi tuh ruang kok saya lupa, ruang komputer yang dipergunakan untuk melancarkan aksinya. Jadi satu dipanggil. Nah, modus kedewasaan itu adalah si anak ini diminta membuka pakaiannya. Lalu nanti pelaku akan memegang bagian yang harus hanya disentuh oleh si anak, hanya boleh disentuh dan dilihat oleh si anak, yaitu payudara maupun vaginanya. Nah, nanti lalu dibilangin sama dia itu kira-kira udah cukup umur atau dewasa nggak untuk jadi pengurus OSIS gitu. Nah, ini kemudian dari puluhan korban ini nggak ada yang tahu bahwa itu adalah bentuk pelecehan. Mungkin dia tahu tapi dia merasa memang harus begitu. Tapi ada satu anak yang dididik oleh orang tuanya, kebetulan ibunya guru, terus bapaknya tentara. Jadi anak ini bilang ke ibunya perilaku itu, karena dia diajarin pada bagian tubuhnya tuh nggak ada yang boleh disentuh dan dilihat itu pada bagian itu, dan kalau yang nyentuh tuh orang jahat, laporin ke mama. Jadi dia ngelaporin. Singkat cerita terjadi pelaporan polisi, kemudian polisi melakukan ininya, akhirnya polisi membuka pengaduan khusus untuk anak-anak ini, dan ternyata yang mengadu itu mencapai 42 anak. 42 itu berarti seluruh peserta yang ikut pemilihan OSIS. Berarti tanpa terkecuali kan? Nah, pada saat peristiwa itu guru BK dan lain-lain itu sempat menanyakan ke anak-anak apa dan bagaimana. Tapi mereka mengatakan bahwa hitungnya adalah lecehkan dan dicabuli. Tetapi kemudian kami itu ya, jadi Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Direktorat SMP, kemudian KPPA, KPAI, kita semua datang. Dan kemudian berkoordinasi dan akhirnya kami memutuskan untuk menambah jumlah psikolog. Jadi kita karena kalau kekerasan seksual terus lapis demi lapis tuh dibukanya pelan-pelan, berat, susah untuk diungkap. Nah, ternyata kemudian dari 40-an ini 10 ternyata mengalami perkosaan. Jadi terjadi penetrasi. Nah, dari situ terungkapnya lewat psikolognya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa saja mengatakan bahwa oh aman, belum tentu juga, karena peristiwa-peristiwa ini banyak. Di Jakarta itu terjadi di Durensawit SD. Ya, jadi beberapa kasus nih ya. Tapi saya kalau nyebutin ini gurunya sama nih. Jadi keragaman juga. Jadi di Durensawit ya, beritanya cukup banyak. Jadi korbannya 7 anak perempuan. Modusnya tuh gini, ini kan guru SD ya. Jadi kalau anaknya PR, untuk anak laki-laki dikumpulin aja, kalau anak perempuan tuh dikumpulin plus dipangku. Jadi tangan kanan si guru meriksa pekerjaan anak, tangan kirinya masuk ke dalam roknya. Anak ini juga, jadi dari 18 tahun ada 1 yang meninggal juga kan. Artinya kita semua akan menghadapi problem gitu. Nah, lalu kalau anak yang terlambat bagaimana? Anak terlambat tuh pasti punya masalah. Jadi nggak ada anak terlambat itu sengaja, nggak ada. Umumnya mereka itu misalnya gini, ayah ibunya nih mau bercerai, malam itu banting-banting barang dan udah keluar kata-kata berpisah. Dia sebagai anak kan mikir, kalau nanti papa mamaku bercerai apa yang terjadi? Kan dia udah mikirnya macam-macam, nggak bisa tidur, sampai pagi baru bisa tidur, bangun kesiangan, datang terlambat. Dia dalam kondisi psikisnya terluka, kita malah menghukum dia. Kan harusnya ditanya, kenapa kamu terlambat? Apalagi kalau dia kurang tidur, suruh putar lapangan, bisa kena pingsan itu anak. Jadi artinya ditanya. Jadi disiplin positif itu adalah menanyakan. Misalnya saya nih juga nangani nih di utara. Anak ini tuh ayahnya meninggal dunia. Nah, bapak ibunya jual pecel lele. Jualnya kalau sore sampai jam 1 malam. Nah,
bapaknya meninggal. Sebagai anak pertama, ini anak SMK, dia menolong ibunya, yang dorongin gerobaknya, yang masangin itunya semua, sampai malam, nutup itu dia. Nah, jadi dia selalu tidur di atas jam 1, terlambat datang. Karena pada sore pulang sekolah tuh jam berapa, jam 5 sudah harus bawa. Dia datang kadang jam 1 itu dia terpaksa ngerjain PR juga. Jadi wajar kan? Nah, lalu itu keterangan saya dapat dari siapa? Dari guru-gurunya. Jadi gurunya tahu penyebabnya dan tahu juga dihukum juga. Jadi saya bilang, ya sekarang Bu, Pak, kira-kira nanti bapaknya hidup lagi enggak? Enggak. Nah, kalau kemudian enggak, kan artinya ibu terus menghukum orang yang emang nggak bisa nyelesain masalahnya. Nah, lalu gimana caranya? Oke, 1, dia dapat KJP nggak? Belum, karena waktu itu tidak terkategori sebagai penerima. Oke, PIP nggak ada. Kenapa saya mendorong KJP dan PIP untuk diupayakan dibantu nanti sekolah lapor-lapor gitu agar dia dapat? Karena dia berhak. Gitu kan, dia yatim sekarang tuh. Dan bapaknya kan termasuk tulang punggung. Nah, di situ dibantu. Jadi uangnya itu untuk bayar orang yang bantuin nanti. Sehingga anak ini misalnya dorong gerobaknya aja jam berapa bisa pulang, ngerjain PR, tidur lebih cepat karena ada orang yang dibayar, misalnya begitu gitu. Jadi diselesain kasusnya gitu. Nah, kita ini kadang nggak begitu gitu. Nah, jadi ini makanya penting banget anak terlambat tuh ditanya, didalami, dibantu nih nanti agar nggak terlambat lagi gimana ya gitu. Artinya kita tidak bisa menghukum. Ini sama dengan saya pernah nangani kasus di sebuah pondok pesantren di mana anaknya itu yang dihukum banyak banget sampai salah satu orang tua lapor. Nah, ketika saya datang ke sana, apa yang dikatakan orang tua benar semua. Jadi jumlah santrinya 800, jumlah toiletnya 8. Berarti satu toilet dipakai 100. Setiap anak udah masuk berapa orang pun tetap nggak bisa, nggak terlambat. Padahal udah masuk berapa orang karena nggak berbanding. Itu aja nggak sesuai dengan Saspras kan. Lalu saya tanya, Pak, ini kenapa cuma 8? Sementara ini mandi loh. Beda sama anak-anak di sekolah kita kayak kita nih ya. Nah, itu aja 1:35, 1:40. Lah kok ini 1:100? Nah, jadi kesalahannya pada pihak lembaga, tapi yang dihukum siapa? Anak-anak. Nah, akhirnya solusinya adalah kita mendorong untuk menambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi terselesaikan gitu ya. Nah, next. Nah, yang paling sering lagi rambut ya. Oke, rambut nih paling banyak nih. Nah, untuk rambut nih Bapak, Ibu nih yang Lamongan ini anak perempuan kelas 7. Mungkin dia belajar apa ya, pakai jilbab kan, jadi belum pakai ciput tuh. Rambutnya berantakan, gurunya ngasih tahu 1 kali, 2 kali. Pas yang ketiga kali gurunya tuh bikin pitak rambut si anak. Padahal ini anak perempuan yang kalau di rumah dia juga nggak pakai, tapi dipitakin. Jadi semua perilaku kita yang mempermalukan anak, merendahkan anak, membuat anak, ya itu bentuk kekerasan semua. Nah, lalu yang satunya lagi ini anak laki-laki disamosir, gurunya botakin tengah. Bayangin, waktu anak itu dibotakin, diketawain teman-temannya, bayangkan seperti apa gitu. Itu kan mempermalukan juga. Mau nggak mau itu kan dibotak gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara nyelesain? Kita ini kan bukan tukang cukur ya. Jadi kalau kita nyukur kita pasti nggak bagus. Oleh karena itu harus kan dicari cara. Misalnya banyak cara lah ya. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman saya pernah. Saya pikir kok banyak ya. Ini gimana ya caranya? Saya kemudian tanya sama guru saya, wakil, staf, ini gimana ya? Nah, kemudian dikasih tahu selama ini tuh apa yang dilakukan. Udah semua, saya nggak mungkin ngulangin. Karena tuh nggak terjadi kan, nggak efektif. Maka kemudian saya bilang, ada tukang cukur nggak di dekat sini? Ada. Yuk kita ketemu sama tukang cukurnya. Ya, singkat cerita saya tawarin, Pak mau nggak Pak datang ke sekolah saya kalau hari Senin?
Jadi saya cuma upacara sebulan 2 kali. Nanti itu Bapak motong rambut murid saya, nanti kita bayarnya tuh minggu depannya Pak. Begitu seterusnya, Bapak bagaimana, hitam di atas putih, nanti kita tanda tangan. Oh iya Bu, mau gitu. Nah ini berapa Pak? Waktu itu kan tahun 2014 ya apa 2013 saya lupa. Satu ini berapa Pak satu kepala nih? Nggak, waktu itu sih sudah 25, 2014 itu. Nah terus 25.000 gitu. Ya udah deh Bu, untuk anak murid Ibu karena anak sekolah dan itu saya kurangi jadi 20.000. Oh ya udah deal ya. Nah maka saya ke guru-guru dulu, harus dalam dulu nih paham. Udah oke, saya baru ke orang tua. Karena ini kan ada duit, jangan sampai dilaporin mungut. Jadi punya kesepakatan dulu. Ini gimana? Orang tua malah pada senang. Iya Bu, anak-anak saya tuh kalau hari Sabtu datang ke tukang cukur penuh, balik lagi. Ntar sore datang penuh lagi, balik. Hari Minggu aja, Minggu penuh juga. Padahal udah saya kasih uang, udah bener deh dengan cara begini. Udah singkat cerita nih. Kita bikin nomor. Jadi ini satu rambutnya nggak sesuai, kasih nomor. Ada 16. Nah hari itu dicukur, bayarnya berikutnya itu menggunakan kas bendahara kelas, dan saya kontaknya nanti wali kelas. Udahlah singkat cerita. Nah udah tuh saya bingung pas besoknya, lah kok ada 20 ya gak turun. Pas udah ganti bulan, bahkan ketua OSIS yang nggak pernah itu ikut ngantri. Loh kok saya bingung, atau saya tanya gini Bu, kata situ ketua OSISnya, jadi potongannya ini bagus katanya. Terus yang kedua lebih murah. Jadi ya udah pada dipotong sih. Sampai situ kan cukup dibilang sama saya, Bu saya seminggu sekali aja ke sini gitu. Tapi sejak itu saya nggak pernah pusing sama rambut. Beres sudah. Begitupun wakil saya, semua nggak ada yang pusing sama rambut. Tertangani dengan baik, semua menerima. Artinya cari cara gitu. Nah ngapain kita motong-motong rambut anak, mana tadi laporin polisi. Next. Nah ini Bapak Ibu next. Dilanjutin. Nah kita tuh gini ya, kita gemuk, tapi kalau dipanggil gembrot kan nggak mau juga ya. Soalnya gitu ya, saya datang, saya Ibu gembrot apa kabar, kita juga nggak mau. Kita kurus, terus dipanggil ceking gitu ya, triplek gitu. Ibu triplek apa kabar, kita juga nggak mau. Nah kita hitam, emang hitam gitu, terus dipanggil keling-keling, kita juga nggak mau. Itu kan bentuk julukan. Di dalam agama aja nggak boleh loh memperolok-olok, memanggil dengan itu kan nggak boleh. Nah oleh karena itu kita harus bisa bedain antara bercanda dengan itu. Nah lihat ini bedanya ya Bapak Ibu. Bercanda itu menyenangkan untuk semua. Tapi jika kita lagi ketawa-ketawa, kan kita suka ketawa-ketawa terus nambah-nambahin kan. Nah orang yang kita kata tadi awalnya ketawa, tapi terus dia berubah wajahnya kayak nggak senang, berarti kita harus punya kepekaan berhenti. Nah kalau konflik semuanya merasa tidak nyaman, namanya berkonflik. Lah ini harusnya cari solusi. Tapi kalau perundungan, satu pihaknya nyaman, senang, yang satu terintimidasi, yang satu tidak merasa tertekan dan dipermalukan. Dan perundungan itu harus berulang. Kalau nggak, jadi ada relasi kuasa, biasa pelakunya nggak kebalik. Misalnya kakak senior kepada adik junior, bapak ibu guru kepada murid, orang tua kepada anak, kepala sekolah kepada guru. Nggak mungkin guru bully kepala sekolah gitu, nggak mungkin kebalik gitu loh. Jadi itu namanya merundung. Jadi kalau bapak ibu nanganin kasus perundungan, lihat dulu pelaku sama korban relasi kuasanya apa. Oh ini sekelas. Lihat yang satu mungkin kaya, yang pelaku, yang dibully yang miskin. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Next. Lanjut aja. Nah, sebenarnya apa yang belum tepat dalam pengasuhan dan didikan anak-anak, sehingga nih anak-anak kita ngelakuin Oke ya, demikian ya video IHT ya, in-house training untuk para guru di SMP Negeri
279 Jakarta. Ternyata banyak problem, terutama sekolah-sekolah inklusi seperti ini. Ternyata ada beberapa problem ya. Ini memang harus dicari jalan keluarnya agar semua anak terlindungi dan dipenuhi hak-haknya. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.